Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pikanadi, guru matematika dari UPTD SMN 3 Banyuates, Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang aritmatika sosial. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, kita mulai singkat-singkat saja. Yang pertama kita akan bahas tentang laba dan rugi. Laba atau untung yang pertama. Laba ini akan kita dapatkan apabila harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Ya, di sini besarnya laba atau keuntungan itu bisa kita hitung dengan mengurangkan harga penjualan ini. Harga penjualan dikurangi harga pembelian atau disingkat untung sama dengan jual dikurangi beli. Ya. Ini ada contoh langsung. Seorang pedagang membeli pensil 1 lusin dengan harga 15.000. Jika pensil itu dijual dengan harga 2.000 per buah, tentukanlah untung yang didapat dari penjualan seluruh pensil itu. Ini berarti sudah ditentukan bahwa penjual itu mendapatkan keuntungan, gitu ya. Kita jawab harga penjualan seluruhnya itu kan tadi 1 lusin. 1 lusin itu ada 12 buah. Kita kalikan 2.000 tadi, maka keseluruhannya mendapatkan uang 24.000. Nah, maka keuntungannya adalah harga keseluruhan ini dikurangi harga pembeliannya tadi. Mana 24.000 dikurangi 15.000, sehingga keuntungannya yang didapat adalah 9.000. Yang kedua, yang selanjutnya adalah rugi. Kondisi rugi ini apabila harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian. Besarnya rugi bisa kita dapatkan dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan, karena harga penjualan itu lebih rendah ya, atau disingkat rugi sama dengan beli dikurangi jual. Itu kita langsung ke contoh untuk lebih memahaminya. Contohnya, karena harga menurun terpaksa ibu menjual jeruknya dengan harga 5.000 per kilogram. Sedangkan modal yang dikeluarkan seluruhnya sama dengan 540.000. Jika banyak jeruk 100 kg, hitunglah seluruh kerugian yang dialami ibu. Mari kita hitung. Modal atau harga pembeliannya adalah 540.000. Ya. Sedangkan dijual tadi 100 kg per kilonya adalah 5.000, sehingga keseluruhan uang yang didapatkan adalah 500.000. Nah, maka ini dikurangkan 540.000 tadi, harga pembeliannya dikurangi dengan harga jualnya yang total hanya mendapat 500.000. Ya, yang didapat atau kerugian yang dialami ibu adalah 40.000 ya, kurang. Gitu. Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang rabat diskon ya. Kemudian neto, bruto, tara, bunga dan pajak. Baik, kita yang ke pertama dulu rabat atau diskon atau potongan harga. Hingga harganya lebih murah dari harga sebenarnya gitu ya. Pengertiannya dulu, neto itu berat bersih, berat isinya saja ya. Kemudian bruto berat kotor atau berat isi beserta tempatnya atau wadahnya. Kemudian tara, yaitu berat tempat suatu barang atau wadahnya tadi. Sehingga bruto atau berat kotornya itu adalah neto ditambah tara.
Sedangkan bunga uang itu kita definisikan sebagai riba ya. Kemudian pajak. Nah, pajak di sini terdiri dari dua jenis yang kita kenal, ada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan disingkat PPh dan pajak pertambahan nilai disingkat PPN. Kita langsung ke contoh ya. Contoh pertama, di sebuah toko harga satu buku Rp3.000. Jika kita membeli satu lusin akan mendapatkan diskon 10%. Suatu hari, ibu membeli satu lusin buku dari toko itu. Berapakah yang harus dibayar ibu? Ini, mari kita jawab. Harga seharusnya kan per buku Rp3.000. Karena tadi membeli satu lusin, maka satu lusin kita jadikan 12 buah ya. Sehingga kita dapatkan Rp36.000. Dari hasil menggunakan 3.000 per buku dikalikan 12. Nah, kemudian diskonnya adalah 10% ya. Diskonnya 10% dari total harga tadi. 10% kali 36.000 kita dapati 3.600. Nah, ini potongannya 3.600. Dari harga semula 36.000 dikurangi dengan potongan atau diskon 10% senilai 3.600. Maka kita dapati yang harus dibayar adalah 32.400. Yang kita dapat dari mengurangkan harga keseluruhan dikurangi dengan diskon. Oke. Kita lanjut ke ini, tabel. Untuk bruto ya, tadi bruto dikatakan bahwa berat kotor, tara itu tempatnya gitu ya, wadahnya ya. Kemudian itu adalah isinya atau berat bersih. Jika, contoh 1, jika brutonya 240 kg, kemudian taranya adalah 5%, maka netonya adalah 228 kg gitu, kurang dengan 5% gitu. Kemudian yang kedua, brutonya 155 kg, kemudian taranya adalah 1 kg, otomatis dikurangi dengan tara ya. Maka netonya akan kita dapati 154 kg. Ini ya. Kemudian yang nomor 3, 480 kg-nya bruto. Kemudian taranya berapa? Ini masih kosong, sedangkan netonya kita dapati adalah 477,5 kg. Maka kita dapat mengurangkan bruto ini dengan neto. Kita dapati taranya adalah 2,5 kg. Kemudian ini 300 kg adalah brutonya, kemudian taranya adalah 10%. 10% dari 300 kg itu adalah 30 kilo ya. Sedangkan netonya yang akan kita cari, sehingga kita kurangi 300 kg dengan 10%-nya tadi adalah 30 kg, kita dapati 270 kg. Dan nomor 5, 95 kg sebagai brutonya, diantaranya kita belum ketahui, tapi di sini ada satuan persen dan di sini netonya adalah 76 kg. Ya, kita dapat 95 kg dikurangi 76, kemudian kita jadikan persen, kita dapati 20% gitu ya. Kemudian brutonya belum ada, kosong. Kemudian taranya 2%, kemudian netonya 147. Ya, kita cari brutonya, kita dapati adalah 150 kg. Ya. Ini contoh yang ketiga, seorang anak memiliki tabanas di suatu bank sebesar 250.000 dengan bunga
2% per bulan. Hitunglah, ada seorang anak punya tabungan 250. Yang pertama yang ditanyakan adalah besar bunga setelah 6 bulan, dan yang kedua yang B, besar tabanannya setelah 1 tahun. Mari kita jawab. Besar tabungannya tadi adalah 250, sedangkan bunganya diketahui adalah 2% per bulan. Maka bunga setelah 6 bulan kita bisa mengalihkan 2% kali 250.000 tabungannya tadi. Karena ini ditanyakan selama 6 bulan maka dikalikan 6. Kita dapati bunga selama 6 bulannya didapat 30.000. Tambah 30.000 setelah 6 bulan. Kemudian yang B, yang kedua, besar tabungan setelah 1 tahun. Nah, ini karena tadi tabungan awalnya adalah 250.000 dan bunganya adalah 2%, maka kita cari selama 12 bulan ini tabungannya bertambah berapa ya, kita kalikan 12 kali 2% kali 250.000, maka kita dapati adalah 60.000. Ya, 60.000 ini kita tambahkan dengan tabungan awalnya tadi ya, 250.000 ditambah 60.000, kita dapati setelah 1 tahun tabungannya akan menjadi 310.000. Contoh yang keempat tentang PPh. Setiap bulan seorang pegawai mendapat gaji Rp1.400.000 dengan PPh 15%. Tentukan besar gaji yang diterima setiap bulannya lain. Nah, kita jawab ya. Gaji per bulannya adalah 1.400.000, PPh-nya 15%, maka langsung kita kalikan 15% ini dengan 1.400.000, yaitu ketemu 210.000. 210.000 rupiah. Maka besar gajinya yang diterima adalah gaji tadi keseluruhannya tadi 1.400.000 dikurangi 210.000. Yang didapat adalah 1.190.000. Ini untuk PPh. Saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. Sedikit dari saya tentang aritmatika sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.